warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai materi bilangan berpangkat. Materi ini sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari karena nanti kita di awal akan membahas mengenai penerapan pada pemasangan keramik dan juga penerapan prinsip volume suatu bak. Oke. Sebelum masuk ke bilangan berpangkat, kita mesti tahu dulu nih sebenarnya kompetensi dasarnya apa sih yang akan kita capai. Ini ada di KD 3.1 yang paling pertama yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Lalu di KD 4.1 menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kali ini yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah dan menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat. Jadi untuk pertemuan ini kita fokus di bilangan berpangkat karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk akar dan logaritma. Oke. Nah, di bagian pertama sekali kita mesti tahu dulu nih salah satu prinsip atau penerapan bilangan berpangkat itu seperti ini contohnya. Misalnya, Pak Sukimin akan memasang keramik di suatu ruangan berbentuk persegi dengan sisi 6 meter. Keramik yang akan dipasang berukuran 30 cm kali 30 cm. Bantulah Pak Sukimin menghitung jumlah keramik yang dibutuhkan. Seperti yang kita tahu, berarti kita mesti tahu dulu nih luas ruangannya berapa. Nanti kan tinggal dibagi ya sama luas keramiknya. Jadi, untuk menentukan banyaknya keramik, luas ruangan dibagi dengan luas keramik. Selanjutnya, karena luas ruangan itu 6 meter, kita ubah jadi cm, yaitu 600 kali 600. Lalu, luas keramiknya itu 30 cm kali 30 cm. Dan yang 600 ini bisa kita ubah loh, jadi 30 kali 20. Benar nggak? Lalu, 30 dikali 20. Ini kan 600 ya, ini juga 600. Yang bagian bawahnya, 30 kali 30 kita ubah jadi bilangan berpangkat. Karena bilangan berpangkat itu perkalian berulang ya. Jadi 30 pangkat 2. Selanjutnya, di sini, ini sama saja nih yang tadi. Oke. Tunggu. Oke, ini 30 kali 20 kali 30 kali 20. Ini bisa kita ubah jadi 30 kuadrat kali 20 kuadrat per 30 kuadrat. Dan hasilnya ini bisa kita coret ya. Karena ini sama 30 kuadrat, ini 30 kuadrat, jadi hasilnya 20 kuadrat. Atau 20 kali 20 itu hasilnya 400. Nah, seperti itu. Oke, untuk contoh permasalahan yang kedua yaitu di sini ayah akan mengisi bak mandi berbentuk kubus dengan panjang sisi 1 meter. Jika ayah menggunakan sebuah ember yang memiliki volume 5 liter untuk mengisi bak tersebut, berapa kali ayah harus menuang air dengan ember sampai baknya penuh? Kalau prinsip ini kita perlu tahu dulu nih sebetulnya volume dari bak mandi itu berapa. Nanti kita tinggal bagi ya dengan volume 1 ember. 1 ember tuh 5 liter di sini keterangannya. Mungkin ember yang kecil ya. Oke. Untuk menentukan volume kubus berarti kan sisi kali sisi kali sisi ya. Sehingga untuk menentukan jumlah air dalam ember, berarti di sini volume baknya dibagi dengan volume ember. Nah, volume baknya itu karena bentuknya kubus, berarti kan sisi kali sisi kali sisi. Atau di sini karena satuannya liter, liter itu sama saja dengan desimeter kubik. Makanya yang sisinya 1 meter ini kita ubah ke desimeter. Jadinya 10 dm kali 10 dm kali 10 dm dibagi 5 liter. Nah, 10 kali 10 kali 10. Karena ini perkalian berulang, ini bisa kita tulis menjadi 10 pangkat 3 per 5. Jadi ini bisa disederhanakan. Kita nggak perlu, atau kalau mau dicari juga boleh hasilnya. Cuma kita sebenarnya sekarang ini akan fokus ke bilangan berpangkatnya gitu. Dan ini adalah salah satu penerapannya dari mulai luas dan volume. Cuma nanti kita akan ulik lebih dalam lagi tentang bilangan berpangkat ini untuk menyelesaikan masalah. Nah, di bagian pertama bilangan berpangkat, kita mesti tahu dulu sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini juga pada jenjang SMP di kelas 9 itu
pasti sudah dipelajari juga tentang bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Namun di SMK ini akan lebih diperdalam lagi sifat-sifatnya. Jadi nanti masalah-masalahnya tentunya akan lebih kompleks daripada masalah yang ada di SMP. Oke. Sifat yang pertama, di sini kalau ada bilangan berpangkat, ini A-nya variabel ya, bisa diganti dengan bilangan apapun. A pangkat P dikali A pangkat Q selama bilangan pokoknya itu sama. Nah, di sini pangkatnya bisa dijumlah. Kalau ada dikalikan gitu. Seperti apa sih contohnya? Seperti ini. Misalnya 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3. Jadi nggak perlu kita cari di kalkulator hasilnya berapa. Karena ini bisa kita buat sederhana, yaitu dengan menguraikan 5 pangkat 4, di sini 5 kali 5 kali 5 kali 5 dikali 5 pangkat 3. Jadi 5 kali 5 kali 5. Kalau kita lihat, ini 5-nya itu ada 4 dan ini 5-nya ada 3. Berarti totalnya ada 7 ya. Otomatis di sini hasilnya 5 pangkat 7. Jadi nggak perlu kita urai seperti ini nggak usah. Yang penting kita tahu prinsipnya kalau dia dikali dan bilangan pokoknya sama itu pangkatnya tinggal dijumlahkan. Begitu pula dengan pembagian ini sama, nanti tinggal dikurang. Nah kalau yang ini, yang C, ada A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q. Ternyata kalau seperti ini pangkatnya itu dikali. Kita coba asal-muasalnya nih. Ternyata ini 5 pangkat 3 dipangkatkan 2. Artinya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Karena 5 pangkat 3-nya itu dipangkatkan lagi 2 gitu kan. Jadi ini 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Ada berapa nih sekarang 5-nya? Oke, ada 6 ya. Berarti terbukti nih kalau misalnya 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, berarti pangkatnya dikali. Kalau tadi kan dikali ya, jadi pangkatnya tuh ditambah di sini. Kalau ini kan 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Sehingga hasilnya 5 pangkat 6. Nah, kalau yang bagian D, kalau misalnya dia beda bilangan pokoknya, dipangkatkan suatu bilangan dalam kurung ini bisa dipecah. Jadi A-nya pangkat N, B-nya juga pangkat N. Tapi ini Ibu akan kasih contoh yang masing-masing ini bilangannya beda dan pangkatnya ada di dalamnya gitu. Pangkatnya juga beda-beda atau pangkatnya sama juga nggak masalah. 5 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Berarti kita pecah satu-satu. Nah, yang 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 dari sini ya. 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali yang 3 pangkat 4 juga dipangkatkan 2. Balik lagi ke prinsip yang C. Kalau misalnya ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya itu dikali. Ini 3 kali 2, ini juga 4 kali 2. Sehingga didapatlah hasil 5 pangkat 6 dikali 3 pangkat 8. Seperti itu ya. Sama halnya juga dengan pembagian. Nah, contoh penyelesaian masalah seperti apa sih? Ini Bu ambil contoh soal ujian nasional. Walaupun sekarang udah nggak ada ujian nasional ya. Tapi nggak apa-apa untuk mempelajari lebih dalam. Ini contoh soal yang ada di ujian nasional. Kurang lebih seperti ini soalnya. Ini bentuknya bukan angka lagi. Ini bentuknya variabel. Karena bisa jadi angka atau bisa jadi variabel soal-soal bilangan berpangkat itu. Nggak masalah. Ini ada A pangkat 3 kali B pangkat 4 kali C. Ini dipangkatkan lagi 2 per A pangkat 2 kali B pangkat 3 kali C pangkat min 3 dipangkatkan lagi min 1. Nggak masalah kalau pangkatnya minus tuh nggak masalah. Nah, untuk menyelesaikannya yang pertama tuh kita pecah masing-masing. Karena ini A pangkat 3, B pangkat 4, C. Ini dipangkatkan 2 semua berarti kita pecah masing-masing. Yang bawah juga sama, kita pecah masing-masing. Karena masing-masing dipangkatkan 1 gitu ya. A pangkat 2, pangkat lagi min 1, B pangkat 3, pangkat lagi min 1, C pangkat min 3 dipangkatkan lagi min 1. Oke, ini hasilnya A pangkat 6, B pangkat 8, dan C pangkat 2. Oke, selanjutnya yang bagian bawah berarti A-nya jadi pangkat min 2 karena dikali min 1, B-nya pangkat min 3, dan C-nya pangkat 3. Nah, hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya selanjutnya A pangkat 6 dikurang min 2, B pangkat 8 dikurang min 3, dan C pangkat 2 dikurang 3. Sehingga hasil akhir didapatlah ini 6 dikurang min 2. Ini jadi plus ya, berarti 6 tambah 2.
Jadi 8. Yang ini 8 ditambah 3 gitu kan. Jadinya 11. Dan juga 2 dikurang 3. Jadinya -1. Atau hasilnya seperti ini. Cuma karena di sini ada pangkat -1, biasanya di soal terutama yang pilihan ganda itu bentuknya harus positif semua. Jadi yang pangkat minus ini gimana caranya biar jadi positif? Nah, dia harus kita ubah ke penyebut, kita taruh di bawah. Jadi C pangkat 1 gitu. Jadi -1 kalau kita pindah jadi penyebut, pindah ke bawah jadi C pangkat 1. C pangkat 1 sebenarnya, tapi kan C pangkat 1 nggak perlu kita tulis ya. Jadi C aja. Kenapa bisa gitu? Karena ada satu sifat, sebetulnya sifat tambahan di sini. Nah, misalnya ada 1 per 5 pangkat 2, ini sama aja 1 itu 5 pangkat 0 dibagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 0 itu, jadi berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 tuh 1. Ini kita ambil 5 karena bawahnya juga 5 kan. Nah, 5 pangkat 0 dibagi 5 pangkat 2. Berarti kan dibagi itu tadi dikurang ya pangkatnya. 0 dikurang 2 di sini. Berarti hasilnya 5 pangkat -2. Jadi kalau ada pangkat min, kita positifkan, kita taruh di bawah gitu. Nah, selanjutnya di sini ini ada tugas pertama, kalian diminta menyederhanakan dan menghitung 2 pangkat 4 dikali 9 pangkat -2 dikali 5 pangkat -3. Di sini hati-hati. Ini 9-nya dia masih bisa kita pecah lagi ya. Jadi kalau ada angka-angka yang bisa diuraikan, kalian uraikan. Seperti 9 dengan 8. 9 itu jadi 3 pangkat 2. 8 itu jadi 2 pangkat 3. 125 juga sama. Jadi berapa? Ayo, ini pokoknya harus diubah ke bilangan yang kecil. Bilangan yang udah nggak bisa dibagi lagi. Tuh. Bilangan prima. Nah, kalau yang nomor 2, tentukan nilai A, B, C, D dari 15 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, 49 dikali 49 pangkat 2. Per 28 pangkat 5 dikali 625 pangkat 3. Ini hati-hati juga, 15-nya mesti kita ubah ke bentuk perkalian. 9-nya bentuk perpangkatan nih, 28 juga ke bentuk perkalian. Sehingga nanti kalian bisa menyederhanakan sampai akhirnya ketemu nih, 2-nya pangkat berapa, 3-nya pangkat berapa, 5 dan 7-nya itu masing-masing pangkat berapa. Oke, itu tadi penjelasan mengenai bilangan berpangkat. Silahkan pelajari lagi sifat-sifatnya, kalian eksplor lebih dalam lagi dan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke forum diskusi ya. Selamat mengerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.